Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi sama Kakak Ike. Adik-adik, hari ini kita akan mau beribadah. Nah adik-adik udah siap semua kan ya? Dan sebelum ibadah, kakak mau mengucapkan terima kasih kepada mama papa, oma opa, om tante, serta kakak yang telah setia menemani adik-adik untuk ibadah IMPA online. Dan adik-adik, hari ini kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang merayakan sepekan minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik, saat ini kita mau melihat aktivitas nih. Pasti adik-adik udah gak sabar kan? Pada melihat, ada nggak ya kak aktivitas aku? Pasti adik-adik udah nunggu ya? Mari kita lihat sama-sama.
Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan berolahraga dulu nih sebelum ibadah. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian awal yaitu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, adik-adik, mari siapkan kidung cerianya dan buka dari kidung ceria 160 tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Tuhan Yesus berkatilah ibadah yang akan dilaksanakan di awal, pertengahan, dan akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya karena kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Adik-adik, mari kita responi Mazmur dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, saat ini kita mau melihat kesaksian pujian dulu ya dari teman kita.
Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mazmur pasal 103 ayat 1-2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kakak Rita yang akan membawakan firman Tuhan. Tapi nih adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, Kakak Rita mau ingetin, yang minggu lalu ceritanya diambil dari mana ya firman Tuhannya? Ada yang tahu nggak ya adik-adik ya? Ada nggak ya? Ya benar, dari Roma 3 ayat 21 sampai 26. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita, yaitu dari Mazmur 103 ayat 1-2. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, kitab Mazmur ini pasti udah ada yang tahu ya. Untuk anak kecil dan untuk anak tanggung, pasti kalau kita sudah baca Mazmur nih, pasti ingat siapa penulisnya. Ya, penulisnya adalah Daud. Ya, benar. Kitab Mazmur berisi nyanyian pujian, doa untuk pertolongan Tuhan. Kita sering melihat bahwa Daud selalu memuji-muji kebesaran Tuhan. Daud dalam pembacaan kita sedang berbicara kepada dirinya sendiri untuk melihat kebaikan Tuhan. Ya, luar biasa Daud ini ya, selalu memuji Tuhan. Nah, dia juga selalu memainkan alat musik, kecapi, karena dia merasa adik-adik kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Ya, Kakak Rita akan bacakan lagi ya dari Mazmur 103 ayatnya yang pertama. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi Daud ini merasakan kehadiran Tuhan di dalam dirinya adik-adik. Pujian yang diberikan oleh Daud untuk mengingatkan kepada dirinya bahwa dia tidak akan melupakan kebaikan Tuhan yang dia sudah rasakan. Adik-adik, begitulah Daud ya, orang yang dekat dengan Tuhan, yang selalu melihat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kakak Rita mau berbagi cerita nih buat adik-adik atau kesaksian. Adik-adik, waktu Kakak Rita masih sekolah, orang tua Kakak Rita tidak punya uang waktu itu untuk bayar uang sekolah. Ya, Kakak Rita dipanggil oleh guru kelas untuk ke kantor menanyakan kapan uang pembayaran sekolahnya mau dibayarin. Kakak Rita nggak bisa jawab adik-adik, karena Kakak Rita nggak tahu kapan mama Kakak Rita punya uang untuk bayaran. Kakak Rita sedih adik-adik ya, kalau enggak bayaran Kakak Rita nggak bisa ikut ulangan, Kakak Rita nggak bisa ikut sama-sama teman-teman ya. Kakak Rita masuk ke dalam kelas adik-adik, apa yang Tuhan buat ya buat Kakak Rita. Ketika Kakak Rita masuk ke dalam kelas, pada saat itu juga mamanya Kakak Rita datang ke sekolah untuk bayaran uang sekolah. Kakak Rita taunya ketika istirahat dari guru yang memberitahukan bahwa mama Kakak Rita tadi datang untuk bayaran. Kakak Rita bersyukur kepada Tuhan. Kakak Rita melihat bahwa Tuhan itu baik
selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Nah, adik-adik, apa yang Kakak Rita rasakan? Pasti adik-adik juga pernah merasakan kebaikan Tuhan. Ya enggak? Pasti Kakak Rita yakin. Ada enggak yang mau berbagi cerita hari ini? Atau berbagi kesaksian ya atas kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik. Yuk, kalau mau bercerita Kakak Rita dengerin nih. Itu akan teman-temannya juga akan menguatkan, akan dikuatkan melalui cerita adik-adik. Oke, Kakak Rita tunggu siapa ya yang mau bercerita untuk kita semua. Oke, benar. Makasih ada adik yang mau cerita. Kak, aku waktu itu merasakan kebaikan Tuhan, Kak. Waktu itu aku sakit parah. Tapi aku berdoa dan aku percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Akhirnya Kak, aku disembuhkan oleh Tuhan. Puji namanya untuk kebaikan Tuhan. Ada lagi nggak nih adik-adik yang mau bercerita hari ini untuk kita semua? Satu lagi ya, Kakak Rita tunggu nih, ada nggak? Oke, ada Kak. Ya, kita tunggu. Kak, aku merasakan loh kebaikan Tuhan. Aku punya teman-teman yang baik, Kak. Setiap kali aku kesusahan, aku selalu diberikan pertolongan. Karena apa? Karena Tuhan itu baik, Kak. Ya, terima kasih adik-adik semua yang sudah membagi ceritanya untuk kita semua, yang sudah memberikan kesaksiannya untuk kita semua. Tuhan memberkati adik-adik. Tapi adik-adik jangan lupa, kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan sudah baik, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita setiap hari mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita setiap hari boleh makan dan minum. Ya, itu adalah kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Tidak henti-hentinya Tuhan memberikan berkat kepada kita. Ada juga kita bersyukur karena kita punya keluarga yang mengasihi kita. Kita punya keluarga yang menyayangi kita. Ya, itu adalah segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Asal adik-adik tidak boleh nih bersungut-sungut, ya kan? Apalagi zaman sekarang ya kan, aku nggak boleh main. Kita lihat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan itu sedang bekerja untuk kita selalu menjaga kesehatan kita. Nah, kalau kita sudah melihat kebaikan Tuhan, kalau kita sudah bersyukur, kita akan memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan. Enggak hanya menyanyi aja adik-adik, ya kita harus menyaksikan kebesaran Tuhan lewat sikap dan tindakan kita sehari-hari. Ya, harus kita lakukan kebaikan Tuhan, jangan lewat begitu aja. Seperti pemazmur katakan, aku melihat kebaikan Tuhan, aku merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kalau adik-adik merasakan seperti itu, adik-adik boleh mengambil sikap, ya, tindakan dan perbuatan kita. Ya, apa yuk? Ya, harus rajin berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan. Kak, aku kan masih balita, aku kan masih anak kecil, tapi aku belum bisa baca. Gak apa-apa adik-adik, firman Tuhan boleh dibacakan, boleh disampaikan lewat mama papa, oma opa, om tante, ataupun kakak. Ya, dengan adik-adik yang masih balita, yang masih kecil mendengarkan firman Tuhan, itu akan tertanam dalam kehidupan kita. Ya, akan selalu ingat untuk kebaikan Tuhan. Adik-adik, kita mau belajar dari Daud. Kita mau terus diingatkan, merasakan kehadiran Tuhan, selalu bersyukur, memuji nama Tuhan lewat sikap kita,
lewat tindakan kita dan mengasihi sesama kita. Biarlah adik-adik boleh menjadi berkat. Walaupun kita masih kecil, tapi kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Lewat kehadiran kita di tengah-tengah teman-teman, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, kita bisa menjadi berkat. Ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan untuk kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kanak-kanak adik-adik. Ya, Tuhan memberkati. Adik-adik, kita mau ayat hafalan nih. Kenapa sih kok ada ayat hafalan? Iya, biar firman Tuhan selalu kita ingat. Ya, ketika kita lagi sedih, oh iya, aku ada firman Tuhan yang selalu diingatkan untuk hafalan. Ya, kita akan baca 2 kali nih ayat hafalannya dari Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Ya, kita akan baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Gampang ya, pasti ingat semua nih. Ya, 1 kali lagi ya adik-adik. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Biarlah kita boleh melakukan firman Tuhan setiap hari. Itu adalah ayat hafalannya. Untuk tugasnya, untuk aktivitasnya, untuk yang anak balita, kita bisa membuat selipan Alkitab. Ya, tulisannya Tuhan Yesus baik. Ya, untuk anak balita tugasnya membuat selipan Alkitab dengan kata-kata Tuhan Yesus baik. Ya, tulisannya boleh dipakai spidol warna atau pensil warna atau krayon biar bagus. Ya. Untuk tugas anak kecil, adik-adik menulis huruf balok. Ya. Tapi kalau huruf baloknya belum diwarnain, belum bagus ya. Nah, kalau diwarnain maka lebih bagus lagi. Atau ketika kita sudah mewarnainya, kita akan tempel-tempel gambar-gambar yang lebih indah. Bisa kita tempel di kamar kita. Kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus. Untuk anak tanggung, kita menulis nih adik-adik yang sudah bisa menulis. Kita menulis kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Ya, nanti ada contohnya. Kebaikan Tuhan banyak yang adik-adik rasakan. Ya, nanti ditulis. Itu adalah aktivitasnya. Terima kasih adik-adik. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita responi firman Tuhan dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala pertolongan yang kami rasakan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu, karena semuanya ini adalah berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu
harus melaksanakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kanak-kanak kami. Kami mau melakukan perbuatan-perbuatan baik Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Hari ini Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit. Biarlah Tuhan datang kepada mereka. Tuhan menjamah tubuh mereka yang lemah, menguatkan dan menyembuhkan. Engkau berkati obat-obatan yang mereka minum, sehingga mereka boleh sembuh. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami boleh bersyukur, kami boleh merayakan hari kemerdekaan kami karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, Engkau berkati mereka. Untuk gereja kami ya Tuhan, Engkau berkati para pendeta, majelis, pengurus, dan pelayan ke-6 pekat. Engkau memberkati semuanya itu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus setia untuk melayani-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menyertai kami, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk melayani sesama. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kau berkati kakak-kakak layan kami di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati dalam keluarga mereka, Engkau menyertai. Teristimewa hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak-kakak tim multimedia yang begitu setia mendampingi kami. Dengan segala pergumulan dan masalah yang mereka hadapi Tuhan, Engkau mau hadir di tengah-tengah mereka. Menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahan adik-adik bisa dititipkan oleh mama papa agar bisa disetorkan ke gereja dan bisa juga ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini ya adik-adik. Sambil kita memberi persembahan, mari kita buka Kidung Ceria dari 355 Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk bernyanyi, berdoa dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Juga kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan yang sudah kami berikan agar menjadi berkat untuk sesama, juga untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai dan kita akan mengakhiri dengan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Antarlah kami pulang ke rumah.
Adik-adik, kita akan doa penutup hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih di akhir ibadah ini kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, yang beribadah pada hari ini. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kanak-kanak mereka, keluarga mereka Tuhan, bahkan teman-teman di sekitar mereka. Biarlah mereka boleh menjadi contoh yang baik untuk semua orang, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Dan kakak mau mengingatkan, setelah ibadah, adik-adik jangan lupa ya mengerjakan aktivitasnya. Dan dikumpulkan paling lambat itu hari Rabu jam 23.59. Nanti bisa dikumpulkan dan dikirim ke kakak layan masing-masing ya adik-adik. Dan kakak juga mau mengingatkan, jangan lupa ibadah lagi di minggu depan jam 8. Dan jam 8 itu udah rapi ya adik-adik, udah standby di depan TV, laptop, ataupun HP. Nggak ada yang masih belum mandi, belum rapi. Semuanya harus udah rapi, udah cantik, dan udah ganteng. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.